Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini masih membahas soal-soal P3K yang mana kali ini adalah pedagogi kembali, yaitu pembelajaran 6 konsep penilaian. Namun seperti biasa saya itu kalau membahas soal tidak pernah yang langsung jawaban saja ya, namun juga dongeng glendreh gitu ya. Sebelum kita mulai, silakan Anda pencet tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa tombol like pada setiap video yang Anda tonton. Terima kasih. Oke, kita mulai pada pembukaannya dulu nih. Saya sudah menyediakan, jika pada pertemuan yang sebelumnya saya menyediakan mini tryout, yang kali ini bukan saya menyediakan sebenarnya, namun seseorang telah menyediakan sebuah kuis yang mana asik sekali jika Anda ikuti. Beneran, saya tidak bohong, saya sudah mencoba sendiri. Ini bukan saya yang membuat, namun saya juga sudah cantumkan linknya pada description box di bawah. Caranya bagaimana? Ini hanya untuk yang belum mengerti saja, yang sudah mengerti bisa langsung di skip, dipercepat. Ini halaman tampilan jika menggunakan laptop. Ini adalah video saya di atas. Kemudian ini ada nama ABCD Edukasi. Ini jika di laptop ada tulisan lebih banyak yang ada ini, panah hijaunya ini. Nah, silakan klik lebih banyak itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di dalam description box-nya. Di sini ada mini quiz yang kemarin-kemarin dan ini pembahasan mini quiznya. Di sini ada mini tryout maksudnya yang kemarin. Nah, ini ada link kuis penilaian berupa kuisis, nanti asik banget beneran. Cobain saja Bapak Ibu. Saya sudah coba. Nah, yang membuat itu adalah ini. Saudara kita Muhammad Subhan. Nah, itu. Silahkan Anda klik, jika sudah diklik linknya tadi akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik ini, tulisan preview di sini. Jika sudah diklik tulisan preview, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini sebenarnya mau minta kita untuk memasukkan akun kita, akun kuisis kita. Namun jika belum pernah punya atau belum bisa, langsung saja klik yang ini, skip for now. Ini saya tadi pakainya yang skip for now. Langsung bisa masuk ke dalam kuisnya. Ini langsung klik start. Yang ini, klik start yang warna hijau. Nanti ketika mulai, nah tampilannya akan seperti ini, asik sekali. Dan ini ada batasan waktunya, dipercepat, jadi kita terpacu untuk berpikir dengan cepat gitu. Bagaimana cara mengisinya atau menjawabnya? Ini ada pertanyaan di sini, dan kemudian di sini adalah pilihan-pilihan ganda ya. Kalau biasanya kita diklik pada tulisannya saja. Misal ini, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah, pada proses pembelajaran itu namanya pedoman observasi, karena sedang berlangsung, kemudian guru tersebut melakukan observasi, misal observasi berupa penilaian sikap dan lain-lain. Langsung diklik, nanti akan muncul poinnya dan itu asik sekali. Jika tampilannya ada di handphone, caranya adalah seperti ini, mudah juga. Ini sebenarnya sudah pernah kemarin. Itu adalah cari tanda yang ini nih. Seperti ujung panah arahnya ke bawah. Anda klik satu kali hingga muncul ujung panahnya hadap ke atas. Nanti Anda geser ke bawah, itu kelihatan ada box description box-nya. Nanti ada seperti tadi, link-linknya yang berwarna biru. Nah, tinggal dipencet satu kali saja. Oke, itu adalah kuis yang bisa Anda ikuti. Menurut saya itu worth it sekali, dan itu kuis yang itu hanya membahas penilaian pembelajaran. Jadi fokus satu bab gitu. Asik sekali. Dicobain saja. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 6 konsep penilaian seri guru belajar mandiri calon ASN P3K ya. Ini adalah soal-soal yang berasal dari SIM PKB dan juga sekalian saya rinci. Jika bisa dirinci, langsung saya rinci seperti biasa lah ya. Kita mulai. Nomor 1, Ismail, siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah dan nano. Oke, langsung ke pertanyaannya apa dulu? Saya biasanya gitu dulu, warna merah. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif yang apa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, bukankah kita dituntut untuk tahu dulu apa saja tahap perkembangan kognitif? Dan tahukah Anda bahwa perkembangan kognitif itu ada berapa tahap, kemudian yang mencetuskan itu siapa? Oke, sekalian kita pelajari dulu ya. Tadi si Ismail itu mengurutkan dari benda yang terpendek ke benda yang terpanjang. Namun mengalami kesulitan ketika dibalik dari panjang ke yang terpendek. Nah, pertanyaannya ini pada tahap kognitif yang mana, keberapa gitu ya. Sekalian saya sajikan. Ini adalah tahap Tahap perkembangan kognitif. Kita tahu kognitif itu apa? Kognitif itu cara berpikir, pola pikir ya, dalam memecahkan suatu masalah. Dan kognitivisme itu adalah teori belajar yang
dicetuskan oleh yang paling terkenal itu adalah, walaupun ada beberapa, namun yang paling terkenal itu adalah Piaget atau tulisannya Piaget ya. Menurut Piaget atau Piaget, perkembangan kognitif seseorang itu terjadi melalui 4 tahap. Tahap yang pertama adalah, ada 4 ya ini ya. Tahap yang pertama itu adalah tahap, saya tulis dulu, sensori motorik. Oke, ini mulai dari 18 hingga 24 bulan. Seseorang mengalami tahap ini itu ketika berusia 18 hingga 24 bulan atau sekitar 1,5 sampai 2 tahunan. Apa yang terjadi di tahap sensori motorik ini? Ini kan terdiri dari 2 kata ya, sensori dan juga motorik. Sensori itu adalah dirasa gitu. Jadi perkembangan ini seseorang anak itu akan mulai memahami tentang dunia ini, tentang apa yang ada di sekitar dia melalui koordinasi melalui pengalaman sensori. Itu contohnya dengan cara melihat. Nah, ini yang sensori itu misalnya melihat, kemudian mendengar. Nah, itu dia mendapatkan informasi-informasi di luar dari bagian tubuhnya melalui cara-cara sensori. Kemudian motorik. Selain sensori, dia juga melakukan tindakan. Nah, motorik itu kan lebih kepada tindakan. Tindakan apa? Kalau sensori itu merasa dengan alat-alat indera perasanya, tapi kalau motorik itu menggunakan tindakan. Jadi si anak ini, misal contohnya yang paling mudah itu menyentuh misal. Bukankah dia perlu menggunakan bagian tubuh tangan atau kaki atau kepala kalau kepengen nyentuh sesuatu? Kan anak-anak udah biasa ya, umur-umur di bawah 2 tahun itu menyentuh, kemudian bisa juga menggapai sesuatu dengan rasa keingintahuannya dia untuk mengerti tentang kehidupan di luar tubuhnya. Dia menggunakan cara sensori dan juga cara motorik. Nah, itu adalah tahap yang pertama di bawah 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional dari 2 ini ya. Berapa tahun dulu kita lanjutkan deh. Tadi udah 2 tahun, sekarang 2 tahun sampai 7 tahunan. Ini berarti kira-kira usia 2 tahun sampai dia TK besar, mau lulus mau ke kelas 1 SD. Kan kelas 1 SD dianjurkannya sudah umur 7 tahun ya. Dianjurkannya. Mengapa? Karena sebenarnya itu semua itu sudah ada perhitungan secara ilmiahnya melalui penelitian-penelitian bahwa di umur 7 tahun anak tersebut sudah dianggap mau memasuki pengetahuan kognitifnya. Artinya anak ini tuh belum bisa menggunakan logikanya, memang belum bisa. Namun dia itu sudah mau siap untuk menuju ke arah penggunaan kognitifnya. Maka ketika SD baiknya di umur 7 tahun. Mengapa? Karena di umur 7 tahun dipercayai oleh penelitian bahwa 7 tahun ke atas itu nanti barulah mulai bisa menggunakan logika, menggunakan kognitifnya, menggunakan ide pikirannya. Nah, itu di usia setelah 7 tahun. Jadi ada alasannya, tidak hanya cap cip cup anak SD 7 tahun, bukan, itu ada penelitiannya sebenarnya. Ini pengertiannya apa ya? Tahap praoperasional. Oke, pra itu kan sebelum. Jadi saya tulis gini aja. Sebelum apa ya? Sebelum anak menggunakan operasi kognitifnya. Sebelum dia itu menggunakan pola pikirnya. Jadi pada usia ini dia itu belum bisa menggunakan, saya tulis aja deh, belum dapat menggunakan, maaf ya, dekat jalan raya soalnya, jadi rumah saya, ya ampun, menggunakan logika, belum bisa menggabungkan sesuatu tuh belum bisa, menggabung itu belum bisa, kemudian belum bisa juga memisah atau menggabung atau memisah ide pikiran itu belum bisa, karena anak ini masih pada tahap pra, baru bersiap. Nah, nanti dipercayai setelah 7 tahun itu baru bisa. Nah, di tahap ketiga inilah, ini namanya adalah tahap jika yang tadi itu pra, yaitu sebelum, maka sekarang sudah. Nah, disebut dengan tahap operasional.
Operasionalnya sudah berupa operasional yang konkret. Mengapa? Karena nanti ada operasional konkret dan juga operasional formal. Bedanya apa? Kita tulis dulu tahunnya, berapa usianya jika operasional konkret. Operasional konkret itu usianya adalah di 7 hingga 11 tahun. Nah, 7 sampai 11 tahun itu jika kita telaah lagi di Indonesia, itu adalah usia yang dianjurkan untuk anak-anak sekolah dasar. 7 tahun itu usia, maaf, di kelas 1, 11 itu kelas 6 mau OTW, kelas 5 ke kelas 6, tidak pasti ya, antara kelas 5 dengan kelas 6. Nah, nanti setelahnya baru SMP itu 12-an ke atas gitu. Nah, di tahap ketiga atau tahap operasional konkret, judulnya saja sudah konkret ya. Operasional tadi berkaitan dengan logika, konkret itu adalah konkret yang jelas adanya, bukan yang abstrak. Berarti pada tahap ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa tahap ini anak tersebut itu mengalami perkembangan pemikiran. Nah, yang tadinya belum ada logika sekarang sudah mampu menggunakan logikanya. Perkembangan pemikiran yang lebih terorganisir, kemudian lebih rasional, lebih logis ya, atau logis. Nah, mengapa? Karena pada tahap ini dia sudah bisa melogika tapi sesuatu objek yang masih konkret, masih berupa objek fisik. Jadi ini sudah bisa memecahkan secara logis, namun kalau diminta membuat suatu hipotesis atau sesuatu hal yang abstrak yang membayang-bayangkan, ya mungkin ada yang sudah bisa, namun di umur ini belum cukup jago, belum ahlinya. Nah, di sini sudah bisa melogika, tapi untuk hal-hal yang konkret, yang nyata, yang asli langsung bisa dia kontekstual dengan dia gitu. Nah, yang terakhir adalah tahap ini kok tidak cukup. Saya tambah saja ya. Bentar, keliru. Saya tambah di sini. Oke. Yang keempat itu adalah tahap operasional formal. Oke, usianya berapa? Usianya adalah ya tentu saja 12 tahun ke atas loh ternyata. Ke atas anak genteng. Jadi siapa saja yang termasuk orang-orang dewasa juga seperti kita semua. 12 tahun itu usia anak-anak SMP hingga dewasa hingga selanjutnya. Apa yang terjadi pada tahap ini? Mengapa orang dewasa pun juga termasuk di dalam tahap operasional formal ini? Jadi begini, saat dia remaja itu dia bisa berpikir secara abstrak, mulai bisa berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide dan juga pemikiran-pemikiran yang ada di kepalanya. Nah, seorang remaja ini dapat melakukan perhitungan yang matematis, ciri-cirinya seperti itu. Contohnya anak SMP itu kan lebih mudah menghitung hitungan matematis dibandingkan anak-anak SD yang perlu ore-orean misal, perlu dengan benda-benda konkret misal, dan lain sebagainya. Kalau anak SMP kan tanpa ada ininya saja sudah bisa diajak untuk membayangkan ya. Dia anak SMP ke atas itu bisa berpikir kreatif juga, menggunakan penalaran abstraknya untuk membayangkan hasilnya dan juga tindakan-tindakan tertentu yang masih hanya berupa awang-awang saja. Apakah hanya anak SMP saja? Tidak. Dimulainya mulai remaja. Seseorang itu sudah bisa dapat menggunakan kemampuan abstraknya, berpikir abstrak. Oke. Hingga kapan? Hingga dewasa. Oke, sekarang kita coba kembali ke pertanyaan yang tadi. Semoga membantu ya. Ismail adalah siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan pendek ke panjang, namun dia itu belum bisa membayangkan panjang ke yang pendek. Nah, kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir, entah ini dia sudah bisa atau belum, tapi yang ditanyakan adalah kemampuan mengurutkan benda terpanjang dan benda yang terpendek. Kemampuan tersebut jadi terlepas dari situasi apakah Ismail bisa atau tidaknya ya. Kemampuan mengurutkan itu kan ini. Mana tadi ya? Di sini ada tidak ya? Nah, berhubung di tahap praoperasional seseorang itu belum dapat, nih saya tulis tadi,
Kalau di praoperasional itu dia belum dapat menggunakan logika, belum bisa menggabungkan, belum bisa memisah ide, pikiran, belum bisa menggabung, belum bisa memisah, berarti juga belum bisa mengurutkan dan lain sebagainya. Maka kemampuan ini baru bisa didapatkan seseorang ketika dia berada di tahap yang ketiga, yaitu adalah tahap operasional konkret. Yaitu dia sudah mulai adanya perkembangan pemikiran yang lebih terorganisir, lebih rasional dan juga lebih logis, sehingga dia itu bisa mampu memecahkan masalah di benda-benda yang konkret. Coba dilihat, apakah ini bendanya konkret? Iya. Mengapa? Karena dia kan harus mengurutkan benda yang berdasarkan ukuran panjang dan juga pendek. Bukankah di situ disajikan berupa gambar atau berupa langsung bendanya ada di mejanya dia? Setidaknya itu kan sudah jelas konkret. Maka kemampuan ini ada di tahap yang ketiga, yaitu adalah operasional konkret itu. Yang pertama apa tadi ya? Harusnya bukan ini ya, sensori motorik yang pertama ini kok oh ini pra yang benar itu pra operasional itu yang kedua, operasional formal itu yang keempat. Totalnya ada 4. Siapa yang mencetuskan? Tiasi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Setelahnya mudah-mudah kok insya Allah. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah. Normal bawah itu berarti ini ada rata-rata, ini anak-anak ada di bawahnya, dan seringkali harus mengikuti remedial. Oke, sudah wajar, biasa, nggak masalah juga ya. Terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Wah, ini oke, jelas ya, biasanya seperti itu, biasanya. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, nah ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Itu sudah bagus sekali. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah, oke, yang ditanyakan adalah bukan upaya Pak Usman untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Karena ngomong-ngomong, IQ itu adalah sudah bawaan lahirnya juga ya, sudah genetika. Bahwa setiap anak itu bukan berarti dia tidak bisa lebih cerdas, bukan. Cerdas dan pintar itu beda. Kalau cerdas itu mulai dari genetika, tapi kalau pintar itu bisa dilatih terus-menerus karena dia berlatih belajar lebih rajin dan lain sebagainya. Namun jika ini berbicara tentang IQ, itu kan berarti bicara tentang kecerdasan. Nah, usaha Pak Usman bukan untuk meningkatkan kecerdasannya, melainkan mengembangkan potensi terbaiknya. Apakah anak-anak ini terbaik di bidang IQ untuk membahas soal-soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Tidak. Toh ada orang ngobrol. Toh anak-anak ini sudah jelas beberapa kali mengalami remedial di soal-soal yang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Maka solusinya adalah Pak Usman ini kan mengembangkan potensi terbaik. Potensi itu tidak melulu tentang menjawab soal, yaitu bisa juga berupa ini, potensi keterampilan. Mengapa? Biasanya anak-anak itu jika tidak ahli di bidang mengerjakan soal yang banyak, kemampuan kecerdasannya ini mungkin cerdasnya di bidang yang lain, potensinya bidang yang lain. Contohnya potensi keterampilan, misal ada yang suaranya bagus, bisa menyanyi, kemudian musiknya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh upaya Pak Usman yang dapat kita semua terapkan juga di kehidupan sehari-hari ya. Sebagai guru tidak perlu melulu mengembangkan potensi kognitifnya saja, tapi juga potensi keterampilannya. Ini saya salut sama Pak Usman. Siapa nih Pak Usman ini? Oke, lanjut. Berikut ini merupakan prinsip penilaian. Nah, ini kita semua harus bisa dan tahu apa saja yang termasuk prinsip-prinsip penilaian. Ada berapa sih? Ternyata setelah saya cari-cari sumbernya, banyak sumber sekali yang saya pelajarin. Di sini ada 9 prinsip penilaian dan kita baiknya tahu 9-9-nya itu. Mengapa? Karena saya melihat beberapa tryout, beberapa soal, beberapa latihan itu yang ditanyakan kadang yang ini, yang ditanyakan di sana kadang yang itu. Jadi 9-9-nya harus tahu ya. Ada 9 prinsip penilaian. Oke, ke-9 prinsip tersebut adalah saya tulis one by one. Sekalian dengan pengertiannya ya. Tapi pengertiannya saya jelaskan saja. Yang pertama itu adalah sahih. Sahih itu bisa juga disebut dengan valid. Ini kalau menurut KBBI, saya sudah cek di sini. Di KBBI ini ya. Sahih itu artinya adalah sah atau benar. Berarti sesuatu yang apa ya? Tingkat kebenarannya itu pasti. Mengapa? Karena begini. Proses penilaian itu kan fungsinya untuk mengetahui tingkat belajar anak, untuk mengetahui seberapa posisi belajar anak itu sudah berhasil.
Apakah sudah cukup atau malah justru baik, atau sangat baik atau justru kurang baik. Nah, prinsip penilaian yang sahih dan valid itu adalah asli, benar-benar sah, bahwa itu menunjukkan keahlian atau tingkat kemampuan dari seseorang. Misal, sedang melakukan penilaian berenang, maka dikatakan sahih jika prinsip penilaiannya itu adalah benar-benar bisa mengungkapkan si A itu bisa berenang atau tidak, si B itu bisa berenang atau tidak. Jika seseorang tidak bisa berenang, maka hasilnya adalah ya tidak bisa berenang. Dan jika seseorang itu bisa berenang, ya hasil dari penilaian itu harusnya menunjukkan anak itu bisa berenang. Atau justru seharusnya anak ini tuh punya tingkat kemampuan berenang yang sangat baik. Maka setelah adanya penilaian, maka penilaian ini hasilnya adalah anak ini sangat baik dalam berenang. Jadi benar-benar sesuai dengan tingkat kemampuan atau mencerminkan kemampuan yang akan diukur. Jadi sahih itu adalah, kalau di KPBI tadi sah atau benar, secara pengertiannya adalah penilaian didasarkan pada data yang saya tulisnya biar cepet, data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Misal membahas tentang kemampuan berhitung perkalian, ya benar-benar kelihatan mana yang bisa, mana yang tidak. Yang dilihat itu tentang perkalian, ya perkalian itu kelihatan gitu, sahih atau valid. Yang kedua itu adalah objektif. Nah ini dari bahasanya sebenarnya sudah cukup familiar ya. Objektif itu tentu saja tidak subjektif. Objektif itu adalah jika suatu penilaian ini itu benar-benar menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi penilaiannya hanya berdasarkan prosedur, kriteria, kemudian ada pedoman pensekoran. Jadi misal penilaian itu dilakukan, si penilaiannya mau digonta-ganti, itu hasilnya akan sama saja. Paham ya? Jadi objektif itu tidak berdasarkan sisi dari si penilainya. Jadi misal ada situasi penilaiannya mau diganti orangnya, tidak masalah, hasilnya nanti harusnya sama saja. Mengapa? Karena penilaian yang baik itu bukan bergantung pada si penilai, namun bergantung pada prosedur, berdasarkan kriteria, berdasarkan pedoman pensekoran, yang mana itu diikuti oleh si penilai dan akan menghasilkan hasil penilaian yang objektif, yang apa adanya. Tidak ada unsur dari si penilainya ini. Mau orangnya, si penilai, tim penilai ini A, kemudian A berhalangan diganti oleh B, ya nggak masalah. Karena tidak ada pengaruh dari si penilainya, hanya berdasarkan benar-benar yang dinilai itu oke apa tidak, gitu saja. Jadi ini berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Oke. Nah, itu yang ketiga adalah adil. Adil dari bahasanya saja tuh maksudnya gimana? Sudah kelihatan sekali ya. Tidak ada diskriminasi. Adil di sini maksudnya adalah tidak akan menguntungkan dan merugikan seseorang. Tidak menguntungkan ataupun merugikan seseorang. Baik seseorang itu punya latar belakang yang misal dari keluarga yang lebih mampu, atau keluarga yang ekonominya lebih kuat, atau mungkin latar belakang agama, atau mungkin latar belakang budaya, itu tidak ada permasalahan gitu. Walaupun berbeda-beda, harusnya penilaian ini tidak masalah. Misal ini sedang membahas soal PPKN, kemudian ada bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa misal. Nah, di kelas kita itu ada seseorang yang berasal dari luar Jawa, dari Kalimantan atau mana, yang tidak terlalu mengerti dengan bahasa daerah. Bukankah dia akan rugi jika soal tersebut menggunakan ada bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti? Orang mengerti soalnya aja tidak bisa, masa mau menjawabnya, tambah pusing anaknya, ya kan? Itu namanya prinsip keadilan, bahwa tidak ada latar belakang apapun yang dapat mengganggu proses penilaiannya. Tidak ada yang untung maupun tidak ada yang rugi. Lanjut, yang keempat itu adalah terpadu. Terpadu itu adalah bersatu gitu ya, kompak. Antara apa? Bahwa penilaian itu tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran itu sendiri. Kompak jadinya. Ada proses pembelajaran dan di dalamnya nantinya akan ada proses penilaian juga. Jadi proses penilaian itu bukan terpisah dari pembelajaran. Penilaian itu merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri, yang mana
ada 3 pendekatan dalam penilaian sebenarnya. Di modul yang diberikan pemerintah sudah ada, modul belajar mandiri. Ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, ketiga itu menjelaskan bahwa penilaian itu tidak terlepas dari adanya pembelajaran itu sendiri. Penilaian itu sebagai pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian itu dari pembelajaran. Nah, itu sudah cukup menjelaskan. Jadi terpadu sendiri itu maksudnya adalah penilaian itu bagian dari pembelajaran. Oke. Yang kelima. Nah, yang kelima itu adalah prinsip terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Begini. Ini yang tidak banyak guru-guru terapkan di kelas masing-masing ya. Bahwa namanya proses penilaian seharusnya mulai dari prosedur. Saya tulis di sini, prosedur, kemudian kriteria penilaian, kemudian apalagi ya, dasar pengambilan keputusannya, dasar keputusan ya. Misal siswa A, kamu nilainya 80 karena kamu seperti ini dan kamu dinyatakan lulus misal, dan B, kamu tidak lulus karena ini. Nah, pernahkah Anda menjelaskan bagaimana cara Anda menentukan nilai-nilai tersebut sebelum melakukan penilaian ataupun sesudah melakukan penilaian? Nah, ini adalah prinsip penilaian yang sebenarnya dilakukan oleh kita semua, yaitu adalah prosedur, kriteria, dan dasar keputusan harusnya diketahui oleh semua pihak yang berwenang di sini. Contoh, siswa itu sendiri. Mengapa? Karena siswa itu jika dia tahu prosedurnya bagaimana caranya, kriteria jika lulus itu seperti apa, dan bagaimana guru mendapatkan nilai tersebut, itu dia akan lebih semangat untuk mencapai nilai minimal dulu, kemudian dia harus berusaha di atasnya. Nah, siswa itu harusnya diberitahu dulu. Kemudian siapa lagi yang berwenang? Misal orang tua siswa, wali siswanya, wali muridnya, itu juga berhak tahu. Mengapa? Karena tidak ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya. Kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk mak bedunduk. Dulu saya pernah protes waktu kuliah. Ini Pak, kok tiba-tiba nilainya keluar ya? Padahal kita tidak tahu cara pengambilan data tersebut bagaimana. Nah, itu kan menjadi konflik di pemikiran saya waktu itu. Karena ingin tahu saja, ini cara ngambil nilainya gimana kok ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya. Oke, lanjut. Yang keenam itu adalah menyeluruh dan juga dia itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Perasaan jalanan tambah ramai deh. Oke, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya itu adalah apa? Menyeluruh, mencakup. Cakupannya itu seluruh. Mencakup seluruh apa? Seluruh. Saya tulis mencakup seluruh aspek kompetensi. Jadi ini banyak materi ini tercakup seluruhnya pada penilaian itu. Misal dalam sehari itu membahas tentang beberapa hal gitu ya. Nah, seluruh hal ini dapat dicakup oleh penilaian ini yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan berbagai teknik dan lain sebagainya. Nah, cakupannya itu luas, menyeluruh, seluruhnya itu tercakup di situ. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian saja. Oke, yang ketujuh itu adalah prinsip sistematis. Ini menurut saya lebih mudah bahasanya. Sistematis itu kan tertata gitu ya, ada urut-urutannya. Maksudnya adalah proses penilaian yang dilakukan oleh guru itu ada terencana, dan juga dia itu bertahap. Ini gimana? Nah, bertahap. Kayak bertahap. Ada langkah-langkah yang baku, yang sudah pakem, yang harus dilakukan oleh guru tersebut dalam melaksanakan penilaian. Jadi tidak ujuk-ujuk mak betunduk lagi, tiba-tiba anak-anak kita, ibu mengadakan penilaian ya, loh ditanyakan sama siswanya, kok tadi tidak diberitahu Bu, terus penilaiannya caranya bagaimana Bu, kriterianya apa? Kalau saya jadi muridnya kayaknya kayak gitu sih, kalau gurunya ujuk-ujuk mak betunduk gitu, suka kepo, kok bisa gitu ya. Lanjut, nomor 8, beracuan
salah ngetik. Astagfirullahaladzim, sebentar. Beracuan, Masya Allah. Beracuan kriteria. Maksudnya adalah, jadi penilaian itu dilaksanakan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriterianya itu seperti apa fungsinya? Fungsinya ya jelas, penilaian itu kan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar. Dikatakan berhasil jika sudah mencapai suatu kompetensi. Berarti beracuan kriteria di sini, kriterianya jelas jika penilaian ini bertujuan didasarkan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Kan gitu gampangnya. Saya ulang lagi ya. Konsepnya adalah penilaian dilakukan karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. Untuk siswanya ya ini ya. Sebenarnya untuk guru ada sendiri, untuk orang tua juga ada sendiri. Nah, untuk siswanya itu kan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajarnya. Jika dia dikatakan berhasil, itu jika dia mencapai kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki. Nah, berarti penilaian beracuan kriteria maksudnya adalah penilaian itu didasarkan untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan tadi gitu. Jadi ini saya tulisnya beracuan kriteria maksudnya adalah jika didasarkan pada pencapaian kompetensi. Kompetensinya di mana? Di kompetensi dasar itu. Tinggal satu lagi, nomor 9, yaitu adalah akuntabel. Oke. Akuntabilitas itu kan tingkat kepercayaan. Akuntabel itu juga sama, bahwa penilaian ini dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Apanya yang dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan? Teknik, prosedur, dan juga hasil akhirnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya tulis ya, akuntabel itu adalah mulai dari teknik dan juga prosedur serta hasil akhirnya, dan juga hasilnya itu seluruh 3 ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ketika instrumen penilaian ini diberikan kepada kelompok A, nah suatu saat diberikan lagi kepada kelompok A, maka hasilnya itu sama. Jika menggunakan teknik dan prosedur yang sama, maka harusnya hasilnya itu sama saja, tidak berubah drastis gitu. Nah, teknik, prosedur, hasil dapat dipertanggungjawabkan, itu disebut dengan prinsip penilaian akuntabel. Yang terakhir dari prinsip penilaian, alhamdulillah akhirnya ke 9-9-nya sudah nih ya. Nih, ada 9. Anda bisa cek 9 prinsip penilaian pembelajaran, ketik saja di Google seperti itu. Lanjut. Nah, berikut yang merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali berarti yang bukan. Yang bukan adalah jelas yang subjektif. Mengapa? Karena seharusnya objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif itu manut si penilainya, orang yang menilai. Orangnya seneng sama anak itu, ya dikasih bagus. Kalau nggak suka, ya dikasih jelek-jelek. Itu namanya subjektif dan tidak boleh, harusnya objektif. Mau bagaimanapun ya tergantung anak ini bisa tidak. Tergantung anak ini mencukupi seluruh kriteria yang ada tidak. Kalau kriterianya tercentang semua, ya dia harusnya nilainya bagus gitu. Lanjut, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Beliau menganalisis jawaban benar dan salah pada pilihan ganda berarti ya. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah apa namanya? Ini disebut dengan langkah, kuncinya ada di sini, untuk mengetahui, mana sih tadi? Oh ini salah. Untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Mengetahui kesulitan belajar berarti mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi di kelasnya Pak Ahmad. Contoh, Pak Ahmad sudah melakukan ini ya, analisis kesulitan belajar dengan analisis butir soal benar dan salah. Kemudian beliau mendapati, oh di nomor 6 kok banyak yang salah nih. Nah, berarti beliau sudah dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas itu adalah anak-anak kebanyakan tidak bisa mengerjakan soal yang bentuknya seperti soal nomor 6 itu. Mudah ya yang tadi ya. Lanjut, nomor 5. Saya suka mencoret-coret yang tidak perlu. Lanjut, nomor 5. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, sudah jelas sekali ini sikap.
penilaian sikap itu ada berapa? Di modul itu ada diterangkan penilaian sikap itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah observasi, cara tekniknya ini observasi, kemudian ada penilaian diri, dan juga ada penilaian antar teman. Oke, observasi itu dilakukan oleh guru biasanya bisa menggunakan lembar observasi baik terbuka maupun tertutup. Di modul pun ada, lain kali insya Allah saya bahas sendiri materi-materi yang ada di modul ya, insya Allah, semoga amin. Nah, untuk penilaian diri dan penilaian antar teman itu adalah dilakukan oleh siswa itu sendiri maupun oleh temannya. Penilaian diri dan juga antar teman ini fungsinya seperti data konfirmasi saja. Maksudnya, ketika kita mengobservasi, kan belum tentu observasi kita itu kayaknya lagi mukul temennya, astagfirullahaladzim, kita tulis di lembar jurnal kita. Padahal itu lagi bukan mukul, tapi lagi bersihin kotoran di pipi atau di apanya. Kan kita tidak tahu, oleh karena itu gunakanlah penilaian diri. Saya pernah memukul teman. Kalau si anak tadi tuh mengatakan iya, berarti terkonfirmasi benar. Tapi kalau tidak, gurunya yang keliru berarti ya. Ataupun bisa menggunakan penilaian antar teman. Si yang tadi dipegang beneran dipukul atau tidak, kan bisa ketahuan dari penilaian antar teman. Oke, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan. Yang ini. Mengapa? Karena walau bagaimanapun dalam merencana ini kan pada tahap perencanaan, berarti membuat RPP. RPP itu memang seharusnya guru itu menulis di hari itu guru akan mengobservasi sikap apa saja, sikap kejujuran misal, atau sikap tenggang rasa dan lain sebagainya. Namun walaupun pada kenyataannya guru itu tidak hanya terbatas pada sikap-sikap yang tadi ingin dikembangkan ya, bisa juga di luar itu ketika ada kasus-kasus ekstrim yang terjadi, misal anak itu terlalu walaupun tidak tertulis di RPP tapi tidak masalah, ditulis saja di jurnal, kita boleh di penilaian sikap. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sikap apa yang mau dikembangkan, sikap apa yang mau diusahakan meningkat di pembelajaran tersebut gitu. Tapi kalau di luar itu boleh saja, namanya juga perencanaan anggaran aja boleh geser ya. Oke, lanjut. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah, ini sudahkah Anda pernah dengar? Barangkali sudah ya, kalau orang lain kayaknya saya aja yang belum nih. Tingkat kesulitan sebuah soal itu bisa diukur menggunakan hitung-hitungan. Namanya adalah tingkat taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran ini itu berfungsi pada analisis butir soal itu. Jadi, soal dikatakan sulit atau sukar atau mudah atau sedang itu menggunakan rumus. Rumusnya bagaimana? Nih, saya tulis ya, ini rumus taraf kesukaran. Caranya adalah jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa seluruhnya yang ikut tes. Nah, contoh. Ini taraf kesukaran namanya, TK. Contoh, ada 10 soal. Kemudian saya mau mengecek apakah butir soal nomor 8 itu tingkat kesukarannya bagaimana sih. Nah, yang menjawab soal nomor 8 benar itu ada 18 orang. Padahal yang ikut tes, yang mengisi nomor 8 itu ada 20 orang. Jadi, cara membuat rumusnya, memasukkan ke dalam rumusnya adalah 18, karena yang benar ada 18, dibagi jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes ada 20. 18 per 20 atau 9 per 10. Nah, angka-angka ini ada kriterianya. Dikatakan sukar jika yang menjawab benar itu orangnya hanya sedikit. Kan masuk ke logika ya. Kalau orangnya yang menjawab sedikit, berarti ini cukup sulit ini untuk siswa-siswa di kelas saya. Tapi kalau yang menjawab benar ada banyak, berarti ini soal kegampangan dong, iya kan? Jadi ada angkanya. Angkanya adalah kriterianya begini. Kalau yang menjawab benar dibagi siswa seluruhnya, hasilnya adalah berupa pecahan 0 sampai 0,3. Wah, ini namanya barulah sulit. Mengapa? Karena yang bisa menjawab soal dengan benar itu hanya sedikit dibandingkan seluruh siswa. Itu namanya sulit sukar. Sedangkan 0,31 hingga 0,7 itu baru namanya ya tengah-tengah lah ya. Soalnya itu nggak sukar ya, nggak mudah ya, biasa aja lah. Nah, sedangkan 0,71 hingga 1
kan ini pecahan itu 0 sampai 1 biasanya kalau untuk menghitung indeks ya, tingkat sesuatu, taraf sesuatu tuh 0 sampai 1 aja. Nah ini barulah mudah banget dong. Contohnya tadi 18/20 atau 9/10 itu kan 0,9. 0,9 masuknya yang ini. Berarti mudah. Mengapa? Karena yang bener aja orang 18 dari 20. Berarti terlalu mudah untuk siswa-siswa itu. Tapi apakah salah soal itu? Tidak. Karena dalam suatu penilaian baiknya ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Banyakin yang sedang. Tapi kalau kepingin untuk seleksinya ketat ya banyakin yang sulit. Tapi janganlah ya, kasihan, kita aja tidak mau tuh dapat soal yang susah-susah. Semoga ujian kita mendapatkan pertanyaan yang mudah-mudah, amin. Nah, berikut pernyataan yang benar tentang taraf kesukaran tadi itu. Maka jika, bentar saya pakai merah, jika semakin, ini jawabannya, semakin besar indeks kesulitan tersebut, semakin besar berarti 0 komanya itu gede, berapa tadi ya, misal 0,9 gitu ya, kan gede, maka soal ini semakin mudah, bener kan? 0,9 kan gede daripada 0,2. Nah, semakin gede maka itu soalnya semakin mudah. Mengapa? Karena jumlah siswa yang menjawab benar itu lebih banyak daripada yang 0,2 itu paling siswanya yang bisa menjawab hanya berapa? 2 anak. 2 atau 4 anak lah. Nah, itu. Kemudian, mana lagi ya? Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka semakin sulit. Nah, ini baru benar yang B ya. Nah, tuh ini kriterianya yang dipakai pakem untuk menentukan soal itu mudah, sedang, ataupun sulit. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan. Bentar, pertanyaannya apa? Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian apa? Oke, aspek penilaian atau prinsip penilaian itu tadi sudah yang 9 tadi. Nah, ini itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilaian. Ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, berarti si penilai tidak ada andilnya. Yang penting itu prosedur dan kriterianya, bukan si kepentingan penilainya. Penilainya mau diganti-ganti tidak masalah. Berarti itu namanya adalah objektivitas. Mengapa? Karena subjek si penilainya tidak mempengaruhi. Cukup mudah kalau sudah tahu 9-nya tadi. Misal nanti ada soal lagi, insya Allah bisa. Jika sudah bisa 9-nya sekalian ya. 8. Kriteria. Bentar, pertanyaannya apa? Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik. Oke, ini ada di modul pembelajaran 6 konsep penilaian dari SIM PKB. Bahwa KKM itu kan fungsinya adalah untuk menjadi acuan minimal peserta didik untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Itu namanya KKM. Jadi batas patokan acuan minimal yang harus dicapai oleh semua peserta didik ataupun siswa. Nah, KKM ini itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek, di sini sudah ada sebenarnya, sebentar, yang mana? Ini nih, yang C. Yang pertama yang dibahas di modul itu adalah intake siswa. Intake siswa itu apa tuh artinya? Oke, kita sekalian tulis di sini ya. Intake itu adalah ngambil siswa. Maksudnya adalah karakteristik kemampuan siswa. Saya tulis di sini, karakteristik pesdik gitu aja ya, pesdik, peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik di kelas kita itu harus kita tahu dulu. Pada tahun itu kemampuan siswanya sepertinya cukup bagus di kompetensi ini, maka nilai intake-nya tinggi. Namun jika pada kelas itu di tahun itu kemampuan awalnya misal sudah di kelas 3 nih. Kelas 3 itu kan harusnya sudah bisa penjumlahan dan pengurangan. Namun saya guru kelas 3, kemudian ada siswa dari kelas 2 naik ke kelas 3. Saya lihat loh, ini kemampuan awalnya seperti ini. Berarti pada kompetensi pembagian, karena pembagian kan butuh pengurangan. Pada kompetensi pembagian nantinya saya membuat KKM-nya intake siswanya tidak cukup tinggi. Mengapa? Karena pengurangan saja anak-anak ini kurang, maka intake-nya harus dikurangi, jangan terlalu tinggi gitu. Itu adalah intake siswa. Yang kedua, kalau di modul ya, itu adalah ini, kompleksitas indikator. Kompleksitas indikator itu adalah kompleks itu kan apa ya? Kompleks, kerumitan, banyak materi apa? Ini kan ngomongin indikator, berarti suatu kompetensi. Ini bahasanya gini, karakteristik apa ya, mata pelajarannya, mapel. Karakteristik mapel, kan setiap mata pelajaran itu banyak sekali kompetensi yang harus siswa capai. Nah, dilihat dari
cakupan materinya itu banyak atau sedikit. Kalau banyak berarti kayaknya kebanyakan. Jadi ini nilai kompleksitas indikatornya rendah saja. Tapi kalau kompleksitas tingkat kerumitan materi, nah alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan kata kerumitan. Kompleksitas indikator itu maksudnya adalah tingkat kerumitannya. Suatu materi itu kan beda-beda tingkat kerumitannya. Kalau semakin rumit, maka nilai kompleksitasnya semakin rendah. Tapi kalau cukup mudah, gampang untuk diterapkan, dan sepertinya prediksi kita, hipotesis kita itu peserta didik bisa mempelajarinya dengan baik, maka itu bisa dinaikkan nilai kompleksitas indikatornya begitu. Itu adalah kompleksitas indikator, yaitu adalah tingkat kerumitan materinya, cakupan indikatornya atau kompetensinya. Nah, alhamdulillah ya Allah, mendapatkan kata-kata barusan. Daya dukung, nah ini tidak bisa terlepas dari tingkat KKM-nya. Mengapa? Setiap sekolah kan beda-beda. Misal sama-sama kelas 5, di sekolah A dan sekolah B. Ini KKM-nya mengapa tinggi, yang sana mengapa ada di bawahnya si sekolah A? Karena daya dukungnya beda. Daya dukung itu dari mana saja sih? Daya dukung itu dari segi gurunya. Apakah gurunya kompeten? Apakah gurunya bisa memberikan pembelajaran dengan baik? Yang mana ditunjang juga dengan daya dukung dari kondisi sekolahnya, kondisi satuan pendidikannya. Iya, sekolah A KKM-nya tinggi, mengapa? Ya karena dia punya ruang multimedia yang mana anak-anak bisa mencapai sumber belajar dengan mudah, kemudian guru bisa mengajar dengan lebih rileks, fleksibel, walaupun itu bukan penentu satu-satunya, namun itu berupa penunjang ya. Kondisi guru, kondisi sekolah itu penunjang KKM. Jangan muluk-muluk mengharapkan KKM yang tinggi jika daya dukungnya saja kurang. Gitu. Lanjut. Itu adalah tiga aspek pada KKM. Nah, itu ada intake siswa, ada kompleksitas indikator atau kerumitan materi, dan daya dukung mulai dari guru dan juga daya dukung sarana prasarana fasilitas yang ada di sekolahan. Mantap motornya. Lanjut. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam apa? Oke, ini konsep indikator dulu. Ini ada di halaman paling pertama dari modul. Saya sudah cari-cari, sudah baca-baca. Konsepnya seperti ini. Ini kan kita menggunakan Kurtilas sekarang ya, Kurtilas. Ini seluruh sekolah insya Allah sudah pakai Kurtilas atau kurikulum 2013. Kurtilas ini kan berbasis kompetensi. Oke. Maka kurikulum ini mengharapkan bahwa siswa nantinya outputnya itu memiliki banyak kompetensi. Kompetensi ini dituangkan ke dalam kompetensi dasar. Yang kita tahu di silabus pun ada, di mana-mana ada ya kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal. Dasar itu kan rendah, minimal anak ini bisa ini, minimal anak itu bisa ini gitu. Itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu kan kompetensi minimal yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar-dasar ini, saya tulis dulu. Maka perlu dirumuskan tulisannya? Untuk mencapai apa? KD. Untuk mencapai ini, maka perlu merumuskan apa? Indikator. Mengapa? Gini logikanya. Kompetensi dasar itu kan kalimatnya seperti itu. Nah, untuk mencapai kompetensi satu ini ditandai dengan siswa itu bisa apa. Nah, bisa ini namanya adalah indikator bahwa anak itu sudah mencapai kompetensi dasar jika dia menunjukkan indikator ini gitu maksudnya. Jadi saya ilustrasikan di sini ada kompetensi dasar. Nah, untuk mencapai ini kan ciri-cirinya ada indikator 1, indikator 2, indikator 3. Siswa itu dikatakan mampu memiliki kompetensi ini jika dia memiliki ciri-ciri indikator ini dia bisa, maka dia dikatakan bisa memiliki kompetensi yang diharapkan begitu. Nah, indikator yang untuk mencapai kompetensi dasar itu disebut dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Mengapa disebut seperti itu? Ya, indikatornya kan fungsinya untuk mencapai kompetensi, maka disebut indikator pencapaian kompetensi. Gitu. Nih ya, cekrek. Oke. Kita bahas lagi di soal yang tadi. Fungsi indikator
berarti dijadikan sebagai penanda dalam apa? Untuk mencapai apa? Coba diingat-ingat, untuk mencapai apa tadi? Ini dia, untuk mencapai kompetensi dasar. Ini tercantum di modul. Kalau tidak tahu berarti belum baca saja. Bukan berarti gimana-gimana, cuman belum baca saja. Oke, lanjut. Terakhir ya, nomor 10. Kurang gede. Oke. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali. Sebelum kita lanjut, bukankah sebaiknya kita tahu fungsi KKM itu apa saja? Apakah ada pakemnya? Ada, ternyata ada berapa? Ada 5. Ada 5 fungsi KKM. Saya tulis sekalian ya. 5 fungsi KKM. Kita tahu KKM itu adalah acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Fungsi yang berurutannya itu ini. Fungsi sistematisnya ya. KKM itu adalah sebagai acuan bagi siapa? Pendidik dulu. Karena KKM kan bukan hanya untuk siswa, tapi juga pendidik juga, untuk gurunya juga. Lah gurunya apa? Acuan apa? Acuan dalam menilai kompetensi PESDIK. Nah, kalau guru ingin menilai berdasarkan acuannya adalah KKM, dikatakan perlu remedi atau perlu pengayaan, itu kan berdasarkan KKM ya. Yang kedua, tadi dari sudut pandang pendidiknya, sekarang dari sudut pandang siswanya, sebagai acuan juga. Acuan bagi siapa? Bagi PESDIK atau peserta didik PESDIK. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Nah, tidak perlu saya tulis ya. Sebagai acuan bagi peserta didik ataupun siswa untuk menyiapkan diri dalam mengikuti pelajaran. Jika dia sudah tahu, oh KKM-nya matematika itu 95, berarti saya harus gitu. Itu tapi kejam gurunya ya, matematika kok 95. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 itu adalah sebagai bagian seperti tadi. Assessment as learning itu adalah bahwa assessment atau penilaian itu adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, penilaian itu memiliki acuan patokannya adalah berupa KKM. Maka KKM fungsinya adalah sebagai bagian dari komponen dalam melakukan program pembelajaran atau melakukan pembelajaran gitulah intinya lah ya. Karena penilaian tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran itu sendiri. Bagian dari pembelajaran ya memang ada penilaiannya gitu. Nomor 4, jadi kalau guru melakukan penilaian bukan hanya pas ulangan akhir mingguan itu aja ya, evaluasi, namun juga hariannya. Penilaiannya kan nggak harus yang soal gitu, tidak. Presentasi, kemudian diskusi itu juga ada penilaiannya kok. Yang keempat itu bahwa KKM merupakan kontrak pedagogik antara siapa? Antara pendidik dengan PESDIK, dan juga antara satuan pendidikan atau sekolah dengan masyarakat atau orang tuanya gitu ya. Nah, kesepakatan bahwa KKM-nya sekian. Nah, itu kontrak. Nek nggak lulus itu ya wes, nggak lulus, nggak naik atau nggak lulus lah ya. Kalau bisa mencapai KKM ya oke gitu, itu kontrak. Yang terakhir, KKM itu adalah merupakan target. Nah, ini target siapa? Coba diingat, yang membuat KKM siapa? Bukan guru loh ya. Yang membuat KKM itu adalah satuan pendidikan ataupun sekolah, bahasa lainnya. Sekolah yang membuat KKM berdasarkan masukan dari kepala sekolah, dari para guru dan juga tenaga kependidikan yang lain. Itu dikumpulkan menjadi satu, dicari KKM untuk satuan pendidikannya, untuk seluruh sekolah. Jadi bukan sendiri-sendiri setiap guru beda-beda, bukan, tapi KKM itu ya satu milik sekolahan. Nah, KKM fungsinya adalah merupakan target satuan pendidikan, atau kalau yang kurang sama satuan pendidikan itu sekolah lah ya. Sekolahannya itu untuk mencapai kompetensi setiap mapelnya. Oke, saya perbesar ya.
Fungsi KKM yang kelima adalah merupakan target dari sekolahan itu untuk mencapai kompetensi di setiap mata pelajarannya. Jadi target dari sekolahan itu ya tahun ini pengennya agama itu nilainya 80 semua, maka KKM-nya dibuat 80 dan lain sebagainya. Itu adalah target dari sekolahan itu sendiri. Maka yang kecuali fungsi dari KKM itu adalah yang mana? Coba kita telisik satu-satu. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri. Bukankah ini malah benar ya? Kan acuan peserta didik tadi biar semangat, wah tahu KKM-nya segitu gitu. Merupakan target satuan pendidikan. Ini yang kelima tadi, yang terakhir. Betul, berarti dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi. Benar ya ini tadi ya, bagian komponen evaluasi program pembelajaran. Betul. Maka yang kecuali pasti yang D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui ini salah. Itu bukan fungsi KKM ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan dalam belajar, semoga niat kita itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan lancar, diberi formasi dan yang terbaik di formasi masing-masing ya. Jangan lupa like, subscribe dan juga berilah komentar yang membangun di bawah, silahkan boleh sekali, dan juga ikuti kuis yang ada di link description box yang tadi sudah saya terangkan di awal. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.